Ya Rasulullah, aku terdengar azan. Kalau engkau terdengar azan, engkau ikat tali dari pintu rumahmu sampai ke pintu masjid, lalu pegang tali itu, solat berjamaah di masjid. Kalau tahulah kurang manusia itu beriman, pahala solat subuh berjamaah sekalipun merangkak akan datang. Karena dia dipersaksikan oleh malaikat. Solat sunatnya saja, solat sunat fajar lebih baik daripada bumi dan sisinya. Solat sunat fajar, kau sudah wasahur belok lo, tu mengantuk. Adek kau jago 9 orang azan, lalai sembahyang. Kecuali tak sengaja, orang lu azan awak tak lalu, jagonya 10 itu subuh awak. Jangan tak solat lo. Tapi orang lazan awak lalu, baru. Itu dan melalaikan ibadah kepada Allah. Maka Rasulullah ketika perang Badar, talabik beliau jago kan semakin pandainya perang Badar. Waktu subuhnya lah lebih kurang jam 10 aja pokoknya. Ada lakukan Rasulullah lo solat sunat fajar dulu, baru solat subuh berjamaah. Bahkan solat berjamaah aku pak, aduh tentara lagi yang berperang, berganti-ganti rukuk, berganti sujud, siap siaga mereka. Pada itu tak ada mau perang. Wah ini dalam kondisi aman nyaman. Di Ukraina Rusia perang-perang, Israel menyerbu Palestina. Tinggi lu pengajian. Mode itu kenyamanan orang kini kurang. Kini wak lain nyaman. Tidak menggunakan kenyamanan itu beribadah kepada Allah. Suatu saat nanti mana negara itu nak tahu dah. Maka dari itu Pak Ibu, di akhir Ramadan kok gampanglah kita terhadap ibadah yang akan kita lakukan setelah Ramadan. Apakah kita masih konsisten dalam beribadah, membaca Al-Quran, sholat, amal-amal sedekah dan lain-lain sebagai macamnya, ataukah tidak? Kalau tidak, you jauh rugi Pak. Berarti you melakukan ibadah musim-musim, ibadah musim-musiman. Yang kedua Pak Ibu, jual awak taingik lagi. Jo awak gampang ni ketipu dia lah tipu dah akhir Ramadan gua. Gampang lah jo umur awak. Bab itu Ramadan tahun besok awak nak tahu kau sombong lagi. Jangan orang pada hati jo lagi. Bahkan ketika kau masuk puasa saja orang-orang pilihan nak masuk Ramadan kau. Di tape mau tinggal Pak Ibu sehari kau puasa. Aduhnya ni garu mungkin innalillahi wa inna ilaihi raji'un pagi itu. Kau masuk puasa tak? Ikut lagi masuk puasa. Aduh ni muka mata. You pasti siukan masuk waktu tu. Kalau nak kesada orang dia gini nikmat pilihan oleh Allah dan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tidak semua orang diberikan nikmat pilihan. Apa nikmat pilihan? Nikmat Islam, nikmatnya hidayah, melangkahkan kaki, mengayun tangan ke masjid untuk taat beribadah. Ikut nikmat hidayah itu kita syukuri. Bahkan kita meninggal husnul khotimah, meninggal di masjid, meninggal ketika sujud, karena manusia itu mati sesuai dengan hobinya. Manusia itu mati sesuai dengan kesenangannya. Kesenangan awak, kemudian itu mati maksudnya. Hobi berzikir, insyaallah meninggal berzikir. Hobi kalimat la ilaha illallah, meninggal kalimat la ilaha illallah, lidah dari pintu basah. Siapa meninggal kalimat la ilaha illallah kata Rasulullah, maka surga ganjaran. Maka dari itu gampang awak dengan umur awak sudah Ramadan tua Bapak Ibu. Rasulullah SAW saja berdoa untuk dapat Ramadan tahun berikutnya tak. Kita kan tak tahu loh. Sab 1, sab 2, sab 3 sampai ke belakang. Siapa akan meninggal atau besok tak tahu. Siapa akan sebut Ramadan besok tak tahu. Allah alam. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Tuanya orang tua nak mati nak bisa. Bahkan dalam kandungan gugurnya. Wah, dari tunggu-tunggu walaupun lu bayi itu doang dalam kandungan gugurnya. Kalau itu dalam pariwilan itu. Jadi tidak ada dicari kematian itu dari umur dan tua. Kematian dicari dari segi kesehatan tidak. Bahkan orang nanti sebentar kontrol 3 minggu rumah sakit, sekali sebulan berawat. Rupanya orang ada sakit-sakit, serangan jantung meninggal sekali sore itu pagi kan jauh. Kalau sesama kita apa yang Pak Jorok? Boleh tak? Sama-sama kita ketahuilah pelajaran. Pagi kerojo baru foto, pagi siang kerojo, sore serangan jantung. Sebenarnya nak serangan jantung loh. Serangan mereka Israel, atuna sedetik tak bisa dimajukan, sedetik tak bisa dimundurkan.
Maka dari itu dah akhir Ramadan kau gampang lah terhadap umur awak kau lah semakin berkurang juga kironya gitu. Jadi dengan semakinnya bertambah waktu berarti detik demi detik sudah mendekatkan diri kita kepada kematian. Maka dari itu pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang beriman bertakwa kepada Allah, nasihat-nasihati untuk kebenaran dan nasihat-nasihati untuk kesabaran. Itu orang yang kecuali. Maka dari itu pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Di akhir-akhir Ramadan kok gampang kita terhadap umur. Itu nak gampang Bapak Ibu. Jadi pertama di akhir Ramadan kok gampang terhadap ibadah awak. Yang kedua gampang terhadap umur awak. Itu harus ingin. Yang ketiga apa yang gampang awak di akhir Ramadan kok Bapak Ibu kalau tekanan ibu masa lalu Bapak. Gampang tak ada orang gaib. Iyo. Ketika hari raya awak ingi dahulu bahawa orang gaib awak. Sonangnya mati awak. Hari karayanya boleh baju raya. Wah ingi sayang orang tua kawak balik. Berarti kita harus mendoakan orang tua kita ketika orang tua kita telah tiada. Siapa yang harus kita hormati oleh Rasulullah? Ummi, ibumu, baru abi, bapak. Tiga banyak satu. Sayangi ibu. Ketika adik-adik masih ada ibunya, mari kita mengabdi kepada orang tua kita. Karena kesempatan ketika ibu orang tua masih hidup, berarti putusan bu gadang dongkanya. Sarubo saja terletak di bawah telapak kaki ibu. Berarti harus wak jago tapak kakinya. Begitu nah sayang. Wak jago tapak kakinya, apalagi hatinya, apalagi pikirannya, jangan wak susah kan. Karena surga di bawah tapak kakinya, ridho Allah terdapat pada ridho orang tua. Ingin sukses, lihatlah anak tersebut bagaimana hubungannya dengan orang tua. Tanyalah orang hebat, orang berhasil tuh, pejabat-pejabat yang beriman bertakwa tuh, nah hebat-hebat tuh. Jadi dari jauh aja orang kayaknya kalau itu orang kayaknya. Pasti orang berhasil tuh berhasil penuh hubungannya orang tuanya. Orang yang sukses tuh sukses loh hubungannya orang tuanya. Aku ketika orang tua doa, lapangkan orang tua. Insyaallah Allah akan melapangkan awak. Jago orang tua itu insyaallah Allah akan menjaga awak. Di akhir-akhir Ramadan takkan orang gaya awak kembalikan baju rayu. Biarlah itu mengalah supaya tidak dapat baju rayu untuk anaknya tersayang. Oleh itu perlu makanan kue hari rayu. Biarlah kurangnya makan kue, makan lemak-lemak, asalkan anaknya dapat makan lemak-lemak. Tapi banyak kini anak-anak yang menzulimi orang tuanya, tak dapat belanja ditangani orang gaib dalam tua. Lah dapatnya pencarian, orang gaib bikin susah. Nyuat tangga mati jompo. Orang gaib lah tempat tua, apa awak lah meninggal, tinggal ibu seorang. Abah tuntut ke pengadilan harta warisan orang tua laki-laki. Abah tuntut orang gaib berusi, masuklah penjara. Awak 9 bulan angkat gongannya menumpang wah. 2 tahun awak disusukannya. Ketika melahirkan dia menenggut nyawa bisa seperti itu. Mengawasi suka orang tua. Kok di Jepang baik bu, orang tua orang tua di zaman kuno dulu ya. Ceritanya model itu. Orang tua kau yang buang dari bawah hutan di tengah hutan tu. Aduh seorang orang tua adalah tua. Orang tua lah tua ya. Dek menyusahkan anaknya, nyuangki orang gaya kau. Kata ngaribu, nyo buang. Ada yang lakukan di ibunya tadi, nyambi ada tiang kayu. Nyambi ada tiang kayu, nyo patah, nyo letak di persimpangan. Ibu di tengah hutan, lalu tinggal anaknya. Dia anaknya amaknya tadi. Nyo elo kaki anaknya. Nak, kalau kau balik pulang, jangan sampai tersasek. Carilah rantian-rantian kayu dan nama jantungan. Taruh ke situ, 5 persimpangan, ikuti jalan. Lah berbuat jahit orang gaib, orang gaib tetap berbuat baik awak. Sayangnya orang tua kuih panjang jalan.
sayang anak tu sebanyak penggalannya. Dia buat tu juga. Jual di balik dia seorang tak tahu balik. Cukup bahagiakan dia, senangkan hati dia. Kalau ke balik tak bisa dah balik. Di Cina orang gaya tu hoki. Dia tahu hoki, mana baras hoki, membawa keberuntungan hoki. Orang Cina dia komunis tau, tak agama lah. Tapi contoh pelajaran pengajaran agama Islam. Ini contoh, nyoba ke mall, nyoba ke plaza, nyoba semua makan orang gaya nanti tu. Nyoba tahu koki kata. Di Arab Saudi barabui nyoba mengasuh orang gaya. Dia nak pertama dalam mubadah, anu bawa ke persidangan untuk hak asuh orang tua. Bahasa rabui nyoba. Tapi pada itu pula awak ke orang gaya awak dulu pada itulah nak awak nanti ke awak. Awak ke anak awak kita berketik, insyaAllah pada itulah nanti awak jemina nanti kalau gadang, nanti kalau tua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang kau lakukan walaupun kecil, kebaikan itu pula untuk dirimu. Kejahatan atau kejelekan yang kau lakukan kecil, kejelekan itu pula untuk dirimu, walaupun kejahatan yang kau lakukan terhadap orang lain, hakikatnya ada untuk diri kita. Maka dari itu jadi sisi orang tua. Ada suatu ketika di zaman Rasulullah SAW, Bapak Ibu, seorang anak laki-laki beranak seorang, apaknya 3 seorang, inyo di rumah bininya. Apakku bajunya lah buruk, makanannya lah payah untuk dicari makanan lama-lama. Payah nalanya ke rumah anak laki-laki, ke rumah bini anaknya. Tiba di rumah bini anaknya, makan lapak tadi. Harilah saja lah malam. Bila apa balik pulang macam anak laki-laki. Aku nak balik pulang gini, besok saya mau balik lagi. Aku besok apa balik lalu lah apa di kamar ambo tu. Lalu lah apaknya tadi di kamar bilik anaknya. Lah sudah lalu, harilah malam, tu anak tadi lalu di luar. Anak di kerajaan oleh apaknya tadi, nyo ambil lamari, nyo calik buka pintu lamari, nyo calik baju rancak-rancak. Ya apak tentu tadi. Ya apaknya, nyo ambil baju anaknya rancak-rancak tu. Nyo masuklah masuk. Pagi hari kau subuh kau sebelum azan. Sudah tu dicalik tungkui sambal, tutik sambal rupanya dicalik makanan dalam lama ditungkui masuk dalam plastik. Sebelum subuh lama hilang dari kamar anak. Lama hilang dari kamar anak lari. Pagi anak lah jago dicalik dalam kamar apa nak do letak kajut dicalik lamari. Lama dia orang maliang. Kata cepat-cepat kain tadi. Dicalik makanan kebaik kerajo sambal hilang makanan lama-lama. Oh berarti apa ambo nak melari makanan jo baju-baju ambo go. Jo cari anak tadi dengan rasa yang sangat emosi. Dah lama sudah tu dicari dapat jua apa itu. Jo bawa ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, iku apa kandung ambo go? Apa kandung ambo ko lah maliang di rumah bini ambo? Babau malam di rumah lalu pagi tadi nyobik makanan ambo lama-lama nyo bawa pakaian ambo. Baca oleh Rasulullah hukuman terhadap orang tua nama liang di rumah anak, rumah menantu. Batanyolah Rasulullah kepada bapak dan tua tadi. Iyo pak nama liang di rumah anak pak. Iyo Rasulullah, pak ada nama liang. Itu pas awaknya. Dulu ketika ambo ketek, dikonyo ketek, tenaga ambo masuk kue. Kini nyolah tambah kue, tenaga ambo lebih kurang. Lah mulai lama. Dulu bajunya rancak, dia lah mau mengalah supaya baju mau rancak. Dulu makanan ambo mengalah supaya anak kenyang barinya. Kini wahai Rasulullah, tanaganya lah kue, ambo ditinggalkan seorang naknya perhatikan baju ambo lah coba capian lah capian mereka nak do baganti. Makanan lah payah untuk selero, tentu ambil makanan ke rumah bininya. Tu mangkonya ambo mandiang rumahnya Rasulullah. Oh itu, ya Rasulullah. Kecek anak dulu. Iyo boleh itu berada engkau. Iyo Rasulullah. Sesungguhnya kata Rasulullah, apa yang engkau dapatkan, dirimu dan hartamu semuanya adalah milik orang tuamu, tidak ada punyamu kata Rasulullah. Itu aja. Jadi apa yang kita punya sebagai anak itu punya orang tua tu. Ya.
Punya orang tua tu berhasil nawak, tak berhasil nawak dek orang tua. Ikut indah. Bahkan orang ge ada bertambah kurang 9 hari ke Pak di rumah. Ketahuan dia anak dan saudara nang gadak. Kira itu kurang orang ge 9 hari dulu. Macam-macam dosa yang paling besar itu yang diantara yang besar yang lainnya, salah satunya durhaka kepada orang tua. Sekalipun maling kundang dongeng ceritanya, tapi ambillah pelajaran. Apa pelajarannya? Kita kalau membuat dosa, membuat salah ke orang tua, langsung dibalas oleh Allah di dunia, langsung di akhirat ya Allah. Cuma lah mana kurang ke, pailah keluar, sempurna cuma keluar kau tertangkap di batu, tak cucuk di duri. Itu balasan bagi orang, langsung balik Allah. Maka itu sayangi orang tua kita. Tak ada orang tua tu wak janguk, wak calik, wak marah tawa pula hari raya tu. Idul Fitri tu. Tak ada ongkos. Mana buang awak. Beksuat atas calik orang tua dia. Baru tahu lah. Lama meninggal Allah payah lah. Kau lihat ada kuburannya. Kau meninggal tak lawi. Kemana wak calik cara kubur? Ikut tak meninggal orang tuanya. Joko kuburan orang tuanya. Biar nak tanya tanah. Membarasinya bila hari kepuasa hari keraya. Sudah tu biar sama deh. Sementara dibersihkan kita, dimandikan kita setiap hari 2 kali sehari. Kok kuburannya tak bersih tak? Ziarahi kuburnya. Ketika dia masih hidup, dia rindu kepada kita. Nyu tak ingin, tak mau tahu dengan jabatan awak. Orang tua. Tak mau tahu dengan kesuksesan awak. Yang dia tahu kita adalah anaknya. Itu yang dia tahunya. Jadi ada seorang anak yang berhasil ditelepon oleh orang tuanya untuk dalam mau nak pulang. Banak baka baik kau kini kau. Kabaho sehat mak. Lai kau pulang tak? Amak taraga wah. Kalau bisa kau pulang lemah. Babi tu kau dikan tua sibuk menaga dah cuma. Ayolah. Minggu kedua ditelepon balik. Ditelepon balik dah mak itu. Kering. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo mak, ada apa mak? Iyo nak lesa yang kau lain mak. Di Taraga ada mak. Anaklah membuat rumah baru merancak di kota itu. Iyo mak. Di sana hati mak ya. Sana hati mak. Dah bisa kau membahagiakan anak di keluarga kau. Bila kau pulang, belum bisa dah. Sibuk je urus-urus rumah, urus-urus tanah semacam sulit rumah. Yolah. Minggu besok tiba telepon balik. Nak, bagaimana banyak sehat? Nak sehat. Lalu kau bisa kau pulang leh. Lalu leh mak. Munde. Amak lah tadaga lo kau beli tua, tu rancak tu mewah. Iyo tu nak. Iyo mak. Munde santai mati amak menangan. Bisa kau membahagiakan nanti anak-anak, keluarga istri kau. Minggu kabeh ditelepon balik. Pemudi telepon balik. Bagaimana? Laisa memang amak bahasa. Amak bersombong jo kawan di pasar. Lalu kawan anak baca itu kawan. Cerita kawan. Lah hebat nak gini. Anak yang balian jiang di Walando. Barang 40 juta. Iyo tu nak. Iyo mak tu. Nak. Jangan kecil amat sekalipun terakhir. Kalau Allah mengizinkan ambo duit sekali lagi nak. Sekali lagi Allah mengizinkan ambo duit, amak meminta supaya amak dijadikan anjing tuan. Biarlah jadi anjing mak. Supaya mak bisa mencari engkau keluar dari rumah. Nakik karena anjing tu nampak pintu rumah kau. Nampak je engkau gagal baik kerajaan dia mak lapis je di dua mak. Setiap hari engkau urus anjing kau mandikan, kau bagi makan. Biarlah mak kau diizinkan oleh Allah hidup sekali lagi. Amak biarlah menjadi anjing. Mau itu mana? Lebih ram orang gek kawan. Jangan siksa orang gek tu. Sukil buat. Orang gek awak nak mau tahu dengan harta awak yang banyak tu. Tak mau tahu dengan keberhasilan awak tu. Yang dia tahu adalah kita anak dia. Kita disuruh untuk mengabdi kepada orang tua. Karena orang tua itulah tambah tua bang. Parangai ini balik ketik balik.
Kok mau ye ketek kenapa di kamar dua ni? Mau dia itu ketek. Kok penyakit itu sebentar je rumah sakit mau dia anak ketek. Kok hati itu sebentar ibu mau dia anak ketek menangis. Ikut dan ada timang-timang kepada anak keluarga orang tua. Kok dari itu cari minantu yang soleh dan soleha. Ya, supaya mainkan awak sayang ke orang tua tu. Jangan minantu ambil laki yo. Ya, minantu ambil laki, datang tu yang tua. Sayang ke anak saja. Sementara anak ni pagadang, agak tipu gadang orang ambil. Boleh itu pun dan laki-laki inginkan bini itu mengabdi kurang. Kalau orang meninggal orang itu jarai kubur. Doakan ni. Orang-orang meninggal itu meminta doa ke orang. Kenapa orang-orang yang meninggal itu dalam keadaan sesak gini bu? Dalam keadaan sakit, dalam keadaan perih. Tak terasa ada usul yang meninggal, tak terasa. Makanya dan sampai lupa doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ayat qadiyal hajat ya mujibus sayyi ya Allah. Sapu jagat untuk kaum muslimin. Jangan sampai lupa doa. Doa yang kedua jangan lupa. Allahumma ighfir li wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosa orang tua, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil ya Allah. Lalu jangan lupa doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akulah zalim kepada dirimu ya Allah. Maka dari itu ampunilah aku. Kalau tak engkau ampuni ya Allah, maka termasuklah aku orang yang merugi. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, jangan bebani aku seperti orang-orang yang dahulu yang barik beban. Saya sampai lupa doa itu baik. Nah, jadi Pak Ibu adil sangat 10. Pengajian aku dirantang berpanjang. Panjang. Ingat Pak Ibu, malam Lailatul Qadar di akhir Ramadan ko baca doa lah. Ada yang beriktikaf di masjid, bahas mampu awak. Dirikan malam Ramadan dengan tahajud. Kini kan ada di diam di sana. Ayam ini udah di diam, nasi dah di diam terus sambal. Tak bisa masuk menjikor atau kulkas. Tahajud jangan lupa. Ya, bahkan di luar Ramadan pun tahajud kok. Di luar Ramadan witir ada yo. Tarawih ada doa. Bahkan Rasulullah sepanjang hidup beliau hampir tidak meninggalkan solat witir. Jadi sudah puasa witir. Witir bukanlah solat penutup. Ustaz, ampun tak solat tahajud tadi malam yang tutup witir. Tak, solat witir dan solat penutup. Boleh buat tahajud boleh. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kira-kiranya bisa aku sampaikan. Ya nak. Jadi mohon maaf lahir dan batin yang aku nak sempat datang rayu ke rumah. Di sananya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan aku sendiri menjadikan Ramadan tahun kini ku Ramadan berkesan, Ramadan bermanfaat, Ramadan membawa hijrah kepada kebaikan dan amin ya rabbal alamin. Rangkul anak-anak manakala Pak, pada tua mama sedonyo, anak-anak awak akan nanti menentu awak. Kalau salah didiknya, ala rugi wak. Jo solat-solat jenazah, solat wajib Al-Fatihah, awak manjat. Kenapa lo tu? Jangan sampai Al-Fatihah bunyi manjat, awak dulu. Setiap kali dia baca palu tak awak ngalir. Kalau tu guru ngaji balir mengalir palunya, itulah. Jadi seberapa perhatian awak kepada anak awak, boleh itu perlu perhatian juga besok. Sebab bisa kita membahagiakan anak kita, insyaAllah kita dibahagiakan anak kita. Walaupun kita anak baru. Jadi anak-anakku Bapak Ibu harus dididik. Jadi bawa anak-anak Bapak Saji, kebanyakan nanti dua apa. Anak-anakku dua awak adalah balik. Kalau lah balik, hukum tu inyo berlaku leh. Dosa tu inyo. Sembayang kalau tidak berdosa. Tak bisa sembahyang pun wakil-wakilkan. Maka bertobat wak di kodoa sembahyang barang kali wak dan tak sembahyang. Jadi Pak Ibu fondasi jadi keperluan awak untuk tak ke arah bawah. Zaman globalisasi di HP kini bisa mencari kesaduannya. Banyak pengaruhnya akan menjadi sasek anak awak, akan menjadi rusak, narkoba, video-video nak elok, video porno semacamnya. Itu nak mentengi dengan agama. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu saja kira Bapak Ibu mau maaf dibatin kesaduannya Bapak. Mudah saya sebenarnya amal ibadah kita diterima oleh Allah, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. InsyaAllah kita bertamu di Ramadan tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bercita-cita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik.
ikulah kita cita-citakan Pak Ibu, jangan terlena dengan perhiasan-perhiasan dunia. Mari rencanakan visi dan misi hidup awak, beramal meninggalkan dengan keadaan yang baik, husnul khatimah. Itu saja, terima kasih banyak. Kita tutup membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.